Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Kami akan sama-sama membahas atau melanjutkan bahasan kami yang kemarin tentang baiat. Kelanjutan dari baiat adalah amalan zikir. Kali ini zikir yang membersihkan kolbu, yang membersihkan hati. Karena sejatinya kolbu kita yang selama ini kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan, mencintai dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kolbu kita itu kolbu yang sudah banyak terhijab dengan keinginan-keinginan duniawi kita, terlena dengan keasikan-keasikan kita di dunia. Amalan-amalan zikir-zikir yang meminta, artinya yang menambahi ya. Misalnya saya mengamalkan zikir sholawat sekian ratus supaya saya dilancarkan rizkinya, supaya saya diberikan keluarga yang harmonis, pekerjaan yang menjamin atau jabatan dan lain-lain. Itu zikir-zikir untuk mencari karomah ya, selama ini kita belum tahu. Jadi dalam Thariqah Naqsabandiyah ini pengamalan zikir kita adalah zikir yang membersihkan, itu zikir kolbu. Ini sesuai dengan dalam Al-Quran juga ada ya, di surat Al-A'raf ayat 205. Saya akan bacakan dan saya akan baca juga terjemahannya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil adwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Nah, di sini zikir kolbu dalam kali ini juga memang zikir yang tanpa suara. Tapi zikir ini adalah zikir yang membersihkan hijab-hijab kita, kolbu kita, untuk kemudian melangkah ke kaifiat atau amalan selanjutnya. Karena sejatinya hati yang bersih, kolbu yang bersih itu kolbu yang nanti bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nanti minta tolong dijelaskan Mbah Mun tentang zikir yang kami amalkan pada saat setelah berbaiat. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Munajat Karimullah dalam channelnya terkait dengan tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Ini bahasan yang melanjutkan ya Bu Nyai. Ya. Kemarin baiat, sekarang zikrullah. Jadi benar sekali apa yang tadi disampaikan Bu Nyai, bahwa filosofi dari zikir ini adalah bagaimana agar zikir ini bersambung dengan rohaniah kita. Nah, yang paling dekat persambungannya dengan rohani ternyata qalb kita, hati kita. Makanya hatinya kita ukir, istilah dari sang mujadid yang membuat metode zikir kita ini, yaitu Sayyidi Syekh Bahauddin Naqsabandi Al-Bukhari. Beliaulah yang membuat model zikir seperti ini. Namun tetap rujukannya dari awal ini, jadi setelah Rasulullah itu bersambungnya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kurang lebihnya ilmu Rasulullah itu ada dua perspektif. Ilmu zahir yang terkait dengan kecerdasan beliau itu diturunkan melalui Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya.
Nah, kalau urusan batiniah, urusan ruhaniah itu diturunkan melewati sahabat Abu Bakar, sebagaimana sabda Rasulullah, seluruh isi dadaku aku tumpahkan ke dalam dada Abu Bakar. Sehingga nama torekot kita adalah torekot Naksabandiyah Kholidiyah. Itu ujungnya itu bersambungnya sebelum ke Rasulullah itu melalui Abu Bakar. Nah, yang menciptakan atau yang membuat zikir secara lebih spesifik yang kita amalkan adalah Sayyidi Syekh Bahauddin Naksabandi Al-Bukhari. Beliau berasal dari kota Bukhara. Kemudian secara substansinya tadi benar sekali Bu Nyai bahwa zikir kita ini adalah zikir agar bisa bersambung kepada Allah, sehingga zikirnya harus terbebas dari segala kemelekatan, segala rasa merasa, segala keinginan, segala hasrat-hasrat, sehingga zikir yang ingin sesuatu, ingin diberkahi, ingin diberikan kesehatan, rezeki dan sebagainya itu tidak boleh. Jadi tidak boleh apapun. Di situ harus zero, di situ harus 0,00. Jadi ordinat itu karena channel ketuhanan yaitu tali wasilah itu hanya dapat diraih dalam frekuensi 0,00. Itulah gelombang kemutlakan, itulah gelombang ketuhanan. Jadi benar sekali itu Bu Nyai, syaratnya seperti itu. Karena kolbu itu sifatnya sir, maka zikirnya pun pakai zikir sir gitu. Jadi kita tidak mengucap, tetapi dalam kolbu. Bahkan secara lebih teknikal, zikirnya itu ditembakkan ke dalam kolbu kita sampai dalam jumlah tertentu. Apa saya sebutkan lah ya, di awal-awal itu 5.000 kali itu untuk pemula itu. Per hari itu 5.000 kali. Dan diharapkan nanti ketika kita secara konsisten mendawamkan zikir tersebut, nanti kolbu kita akan aktif secara otomatis dan nanti bersambung kepada sistem rohani. Namun tetap saja Bu Nyai itu harus menggunakan atau harus dengan bimbingan seorang guru mursyid, dan guru mursyidnya pun guru mursyid yang waris, sehingga bisa bersambung ke dalam sistem wasilah. Demikian Bu Nyai, coba kita elaborasi lagi yang prakteknya atau gimana ya. Waktu pengalaman Bu Nyai gimana praktek dalam awal-awal berzikir ini? Ya, tadi kami sudah sampaikan bahwa zikir ini adalah zikir pembersih kalbu kita, karena kita dari alam dunia akan memasuki alam ruh. Jadi nanti ini zikirnya adalah zikir ruh, karena ruh yang disucikanlah ruh yang bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga disampaikan di surat Al-A'raf ayat 205 bahwa zikir ini zikir yang tanpa suara. Ya, jadi kami mengamalkan ini. Tadi disampaikan bahwa zikir pembersih itu kita diawali dengan baiat yang rohani kita sudah teraktivasi. Jadi rohani kita sudah teraktivasi sehingga kita sudah akan melaksanakan kaifiat-kaifiat. Salah satunya adalah zikir kolbu tadi, zikir pembersih yang dengan ruh yang sudah teraktivasi. Jadi kemarin ada yang menyampaikan di dalam komen dalam YouTube kami bahwa bagaimana jika zikir itu tidak harus melalui mursyid, akan zikir sendiri secara kolbu di alam yang sunyi, artinya di malam hari tanpa gangguan, apakah itu bisa tanpa mursyid? Nah, ini memang harus melalui wasilah, melalui guru rohani, melalui mursyid. Kan kemarin sudah dijelaskan ya bahwa setelah Rasulullah ini mursyid adalah utusan, memang yang menyambungkan beliau kepada nur Allah melalui Rasulullah tadi. Jadi kita bersambung kepada gelombangnya Rasulullah. Zikir ini akan bersambung melalui gelombangnya guru kita dan disambungkan juga dengan gelombangnya Rasulullah. Channelnya adalah mursyid yang membuka tadi. Aktivasi rohani juga didampingi dengan guru rohani.
dan ini zikir kita pun akan tersambung ke sana. Kalau zikir tanpa itu dipastikan tidak akan menyambung karena dimensi yang berbeda. Kita ada dimensi di dunia yang menggunakan akal, panca indera, ya kan? Jadi itu hanya ada di fisik kita, di zahir kita. Sementara rohani adalah di alam yang berbeda, di dimensi yang berbeda. Jadi menggunakan alat sendiri rohani kita dalam berzikir dengan bimbingan guru rohani. Jadi bukan guru zahir ya, bukan syariat. Ini adalah tarikat untuk ke hakikat. Maka kita harus menyeberang ke ihdinas syiratal mustaqim, yang diartikan dalam ini kiasnya adalah jembatan dari dunia menyeberang ke alam ruhani atau alam akhirat, karena Allah ada di maha ruhani, di Malik Yaumiddin. Maka kita harus menyeberang dulu rohani kita tadi dari baiat yang sudah diaktifasi dengan bimbingan guru rohani, kemudian zikir pun zikir yang terbimbing, jadi sudah tersambungkan. Untuk kita yang pertama, setelah kita baiat, kita melakukan zikir itu dengan bimbingan, kita diberikan 5.000 yang pertama sekali duduk. Jadi duduknya pun tawaruk, ada bimbingannya, duduk yang statis, yang khusyuk. Inilah kita khusyuk luar biasa karena dalam bimbingan. Tapi perlu diketahui bahwa zikir ini adalah zikir pembersih. Jika kita tahu bahwa kita yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan mencintai dunia, yang kita lupa dengan janji kita kepada Allah, itulah yang akan mengotori diri kolbu kita. Maka disucikanlah dengan zikir. Namanya zikir pembersih itu tidak semudah pada saat kita zikir zahir. Seperti contohnya analoginya ya, seperti baju kita lah. Baju yang sudah sangat kotor, sangat kumal, yang setiap hari kita pakai, kan kita cuci, kita rendam dulu. Pakai rinso, pakai deterjen, panas deterjen itu direndam, kemudian dikucek-kucek, kemudian digiling di mesin cuci, kemudian dikeringkan, dan itu belum cukup. Masih kita harus gosok setrika menjadi lebih lembut, lebih halus, lebih layak kita pakai. Sama dengan kolbu kita, dibayangkan selama ini kita dilahir sampai hari ini, maksudnya saya sebelum berbaiat, itu sudah menumpuk sekali. Jadi hijab kita itu harus numpuk banyak sekali, sehingga dibersihkanlah step by step melalui awal tadi baiat, kemudian berzikirnya kita itu zikir yang luar biasa. Jadi masing-masing zikir yang sama, kaifiat yang sama, tapi akan berbeda. Jadi pengalaman rohaninya akan berbeda karena itu membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kita atau dosa-dosa kolbu yang melekat di kolbu kita, dosa-dosa zahir yang melekat di kolbu kita. Jadi itu ya, jadi begitu zikir itu akan beda antara satu dengan yang lain. Sama-sama jamaah, sama-sama guru, tapi akan berbeda gitu ya. Jadi zikir pun pengalamannya berbeda. Itu zikir yang awal adalah zikir 5.000. Itu nanti dibimbing sampai guru itu tahu bahwa kita sudah layak untuk ditingkatkan atau belum gitu. Tapi yang pertama adalah zikir dan tawajuh ya. Nah, jadi itu kira-kira pengalaman saya Mbak Munajat. Jadi zikirnya itu zikir statis yang 5.000 dan itu luar biasa. Tapi kalau yang penasaran, kita tidak bisa ungkapkan di sini. Monggo yang mau penasaran pengen ikutlah kita bagaimana kita bisa menyeberang ke ihdinas syiratal mustaqim. Kita menyaksikan betul zikir kita terjawab, zikir yang tersambung dan terjawab. Monggo Mbah Munajat lanjut. Mungkin tadi yang disampaikan Bu Nyai masih dalam tataran filosofisnya ya. Nanti coba kita urai lagi bagaimana pengalaman-pengalaman kita dalam melaksanakan zikir. Hanya sebagai tambahan untuk bersambung ke dalam sistem ruhani itu ada namanya tali wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan di alam ruhani antara manusia dengan Tuhannya. Itu sebagaimana Al-Maidah 35. Monggo dibuka saja sendiri itu ya. Nah, kemudian juga zikir kolbu ini adalah sebagai penghantar. Jadi kolbu kita itu nanti akan otomatis berzikir sendiri, dan ini nanti akan bersambung dengan sistem ruhani. Karena memang prasyaratnya itu untuk bisa bersambung, benar-benar kita harus bisa mendawamkan zikir itu secara permanen.
kalau tanpa bimbingan, tanpa baiat itu tidak mungkin. Nggak tahu kalau ini ya, saya sebagaimana yang kemarin kita sampaikan kan, saya pernah zikir hu Allah itu paling setengah jam itu sudah putus itu. Jadi karena masih baseline-nya akal itu. Tetapi kalau kolbu itu kan bukan akal lagi, karena kita juga tanpa suara itu, jadi getaran saja. Makanya getaran kan tidak ada hubungannya dengan akal, itu nggak perlu diingat oh getarannya seperti apa, nggak perlu itu. Jadi biarkan itu kolbu kita yang nantinya memungkinkan bersambung kepada sistem rohani. Sesungguhnya filosofinya itu seperti itu. Tapi kalau mau mencoba ya silakan. Tapi hampir dipastikan setengah jam berzikir tanpa melalui metode rohani pasti putus itu. Akal itu tidak bisa diam itu. Dia akan dinamis sekali, berubah dari satu pikiran ke pikiran lain, loncat sana loncat sini, itu sifat dari akal itu. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Bu Nyai duduk tawaruk. Itu adalah metode kita dalam berzikir. Sebagaimana tahiyat terakhir tapi dibalik. Tentu kita tidak akan praktekkan ya, kita hanya kasih kisi-kisinya. Di awal-awal kita diberikan kewajiban untuk sehari 5.000, karena kami tidak mampu, apalagi saya itu ya sakitnya minta ampun, terutama kalau saya itu sakitnya minta ampun punya di kaki itu. Jadi saya awal-awal hanya sekali duduk itu ya 1.000. Jadi setiap habis sholat dilanjut zikir 1.000. Jadi pas 5 kali 5 kali sholat kali 1.000 5.000. Jadi alhamdulillah itu tercapai. Nah, kemudian akhirnya kami terus secara intensif. Kalau malam-malam kita coba, terutama kalau setelah Isya kita coba naikkan itu punya. Jadi mulai 2.000, 3.000, hingga akhirnya kami bisa 5.000. Namun pada saat itu kebetulan kita pas sedang ada zikir intensif, yaitu tiap minggu itu 3 atau 4 kali ya punya, 3 kali. Jadi zikir nasional 3 kali ditambah zikir mingguan sekali, berarti kita 4 kali itu. 4 kali kita datang ke Suro, dan itu biasanya pulangnya tengah malam, lebih tengah malam ya punya ya, jam 1, jam 2 itu. Dan itu setiap kami berzikir atau setiap kami namanya tawajuh, zikir kita itu namanya tawajuh, itu kita seperti, bukan kita ya, saya itu Mbah Mun merasa seperti disiksa itu. Jadi pada setiap berzikir itu merasa kesakitan yang luar biasa itu. Jadi zikir, kalau saya tuh punya zikirnya belum khusyuk saat itu, karena saya merasakan sakit yang luar biasa itu. Jadi kalau saya diajak zikir itu, saya selalu ngomong sama Bu Nyai dan sama jemaah lainnya, saya mau memasuki neraka gitu. Dan memang ternyata ya, kalau ada yang bertanya kenapa Mbah Mun disiksa, ya memang seperti itu perjalanannya. Jadi Mbah Mun itu diperjalankannya dengan penyiksaan yang sifatnya physically itu. Dan setelah sekian lama Mbah Mun akhirnya paham. Jadi untuk naik dimensi itu kita harus melampaui batasan logika. Dan logika saya hanya bisa lumpuh ketika tubuh saya tersakiti gitu. Jadi kalau tubuh saya masih nyaman-nyaman, akal saya bermain terus itu punya. Wah, selalu bertanya, selalu mempertanyakan setiap kaifiat saya, kenapa harus begini, dan akal saya selalu bermain itu. Nanti akan dilanjut ke kaifiat berikutnya. Nanti pas suluk ini akan lebih ramai lagi punya bagaimana siksaan terdahsyat yang pernah saya rasakan di sepanjang kehidupan saya. Artinya rasa sakit yang saya pernah rasakan yaitu saat bersuluk gitu. Tapi nanti berikutnya, intinya adalah seperti itu. Jadi setiap orang lain-lain diperjalankannya. Demikian Bu Nyai silakan kalau ada pengalaman seperti apa.
Ya, tadi disampaikan itu betul sekali sama Mbah Munajat. Tadi saya sudah panjang lebar juga ya, artinya supaya step-stepnya bisa terinformasi dengan baik dan bisa kita bayangkan seperti apa. Ini kalau saya dengan zikir yang tadi saya sampaikan 5.000, ini memang awalnya saya juga ngerti harus sekali duduk 5.000. Jadi saya step by step 1.000 dulu, kemudian setelah 1.000 2.000. Jadi harus duduk 5.000 gitu, harus sekali duduk itu 5.000. Kemudian karena saya pertama 1.000 2.000 nyaman-nyaman aja, jadi saya 2.000 3.000 udah nyaman-nyaman aja sudah gitu ya. Kemudian diharapkan sekali duduk itu 5.000. Jadi akhirnya saya iya ya, berarti saya coba 5.000. Kalau saya kebetulan berbeda dengan Mbah Munajat pengalamannya, karena mungkin saya dari kecil memang orang tua saya kalau saya lagi ngaji kitab gundul itu kan saya memang tukang protes. Saya bilang, kok kenapa ini bisa kayak gini, terjemahnya kenapa kayak gini, dari mana, emang tahu dulunya itu dari mana, kayak gitu. Saya selalu protes sama bapak saya yang sabar sekali. Terus kata bapak, udah kamu manut aja, ikuti, nurut, nanti dipahamkan, nggak usah pakai akalmu dulu, ikut aja, manut gitu loh. Jadi karena dari kecilnya kayak gitu, jadi saya sudah manut, sudah tahu itu kalau saya harus ikut, terus manut. Kalau ngaji diprotes terus nggak masuk, jadi manut aja, ikut. Nah, jadilah saya di sini juga saya sudah itu secara naluri, tidak sadar memang sudah demikian, harus ikut guru. Jadi saya sudah manut begitu. Harus berpikir, saya langsung menyambungkan ke guru rohani saya juga selalu ikutin apa yang disarankan, saya berpikir dengan hikmat dan saya bisa menangis dan saya nyaman sekali zikir saya itu. Jadi zikir itu memang zikir yang sangat nyaman kalau buat saya ya, jadi berbeda-beda. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Akhir kata, mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah, ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.